Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS Ekotek yang dimana disuruh membuat data kasus, perhitungan, uji saintifitas. Oke, kita mulai dari cerita yang saya buat. Seiring meningkatnya tren konsumsi kopi di Indonesia, seorang pengusaha modal bernama Budi Setiawan berencana mengembangkan bisnis penjualan biji kopi premium Kopi Nusantara. Ia ingin meningkatkan kapasitas produk agar bisa memasok ke kafe dan reseller di berbagai kota. Di sini ada beberapa alternatif dari alternatif A dan B. Alternatif A, mesin roaster kapasitas besar, investasi awal sebesar 200 juta dengan kapasitas produksi tinggi dan efisien tinggi. Arus kas masuk 100 juta per tahun selama 5 tahun. Alternatif B, mesin roster kapasitas kecil, investasi awal sebesar 120 juta, kapasitas produksi lebih rendah. Namun, modal awal lebih ringan. Arus kas masuk 25 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah di sini dipertanyakan adalah apakah dalam 5 tahun bisa balik modal dan alternatif mana yang akan membuat pemilik untung? Oke, dari data kasus kita sudah saya susun keterangan alternatif A dan B. Investasi awal berupa alternatif A 200 juta dan alternatif B 120 juta. Umur ekonomis tahun. Di sini targetnya adalah 5 tahun dan 5 tahun. Arus kas per tahunnya adalah 90 juta dan 25 juta. Suku bunganya adalah 10%. Kita masukkan beberapa angka di sini. Alternatif A menghitung NPF, Net Present Value, investasi awal 200 juta, dan tahun ke-1 sampai tahun ke-5 adalah 90 juta. Di sini NPV-nya menggunakan rumus sama dengan NPV suku bunganya kita masukkan 10% dan kita blok tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Setelah itu ditutup kurung, dikurangi investasi awal 200 juta. Di sini NPV yang didapat pemilik biji kopi untung sekitar 141 juta 170.825 rupiah. Untuk alternatif B, kita menggunakan cara yang sama, yang dimana NPV 10% di blok tahun 1 sampai tahun ke-5 kurung tutup dikurangi investasi awal. Di sini dalam 5 tahun NPV alternatif B rugi sekitar 25.330.330 rupiah. Kita cek di tabel period berapa apa ini akan balik modal sekitar berapa tahunan. Kita dilihat alternatif B. Kita masukkan beberapa jumlah uang tadi seperti yang di atas. Arus kas kita masukkan tadi seperti tadi. Ini arus kumulatif adalah menggunakan cara sama dengan C31 dikurangi B32 sama dengan ini dan sampai ke bawah ini. Lama-kelamaan minus akan menjadi plus. Di payback period kita menggunakan A33. A33 ini adalah uang yang tidak minus atau sudah berganti minus menjadi plus. Kita di sini
A33 uang kedua yang akan menjadi plus di sini. Oke. Terus kita tambah C33, C33 minus 20 juta per B34 positif. Dan hasilnya ini sekitar satu tahun lebih 7 bulanan. Untuk alternatif B hampir sama. Bukan hampir. Alternatif B emang sama caranya. Di sini kita mendapatkan 3 tahun, 3 tahun lebih 2 bulan. Untuk discounted payback period hampir sama caranya yang dengan di atas payback period. Di sini kita hanya menambahkan CV dan balance. CV ini kita awali dengan investasi awal yang di bawah ini pakai rumus sama dengan PV C56,850 C56 ini apa ini eh, pakai suku bunga kita masukkan di sini. A50 itu adalah awalan kita ber per tahun investasi 90 juta. Kita berikan koma 2 lalu B50. B50 ini yang tadi ini. Hasilnya 81. Sederet ini sama. Hasilnya ini minus. Kalau yang di balance minus 200 juta ini kita masukkan dalam rumus sama dengan D49 dikurangi C50. Hasilnya 118.181.819 rupiah. Kita masukkan ke sini. Ini nanti lama-kelamaan ke bawah akan jadi plus. Payback period di sini kita menggunakan cara A52 di mana angka balance ini sudah menjadi positif atau untung sekitar 23 juta. Plus D52 untung 23 juta tadi per C53 minus 53 minus 61 juta ditutup kurung sekitar 2 tahun 60 dua tahun lebih 6 bulan. Untuk alternatif B caranya hampir sama, kita menggunakan cara seperti tadi PV C56 A62 komanya double B62. Maksudnya ini di minus. Kalau yang di balance ini juga sama caranya. D61 kurangi C62. Ini minus minus dan plus. Kalau yang di ini diskon periodnya kita pakai A68 yang udah menjadi plus ditambah dalam kurung D68 ini tadi yang plus ini sekitar 17.104.070 rupiah per C69 minus 11.662.000. Di sini kita diskon periodnya itu sekitar 6 tahun lebih 8 bulan. Untuk uji sensitivitas, skenario 1 saya mengubah suku bunga menjadi 15%. Di sini untuk suku bunga 15%,
memiliki untung sekitar 101.693.000 rupiah. Skenario 2 juga memiliki untung untuk alternatif A sekitar 363.361.441 rupiah. Skenario 9 memiliki untung yang lebih banyak sekitar 317.816.519 rupiah. Di NPVB skenario 1 hasilnya minus minus 36.156.122 rupiah. Di skenario 2, 12% memiliki untung 50 juta. Di skenario 3, 9% memiliki untung 38 juta. Kesimpulannya di sini, NPVA 100, memiliki untung 141.170.825, NPVB 25.230.330 230.330 rupiah. Payback period A lebih cepat sekitar 1,5 tahun lebih 7 bulan. Payback period B sedikit lebih lama 3 tahun lebih 2 bulan. Discounted payback period A memiliki untung atau masa pengembalian keuntungan dalam waktu 2 tahun lebih 6 bulan. Diskon payback B sangat lama, sekitar 6 tahun lebih 8 bulan. Kesimpulannya adalah alternatif A akan lebih menguntungkan dengan menggunakan mesin besar, memiliki keuntungan 141.170.809 rupiah dengan payback period 1,78 tahun. Dan kalau menggunakan diskon payback period, balik modal pada tahun 2 tahun lebih 6 bulan. Kenapa kita tidak menggunakan periode B? Di perhitungannya ini tidak sesuai dengan cerita di sini. Yang apakah dalam 5 tahun bisa balik modal di B ini payback period B tidak sesuai atau tidak worth it untuk masa pengembalian 5 tahun. Di sini masa untungnya ada di tahun ke-7. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.